Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 157.1. Guru yang berumur sekitar 30 tahun itu menaiki tangga di dalam blok kedua kelas 6. Blok ruang kelas ini setinggi 6 lantai, dan ia membawa Huo Yuhao ke lantai 5 sebelum mereka menyusuri koridor. Mereka berjalan beberapa meter sampai guru itu berhenti di depan sebuah pintu. Ada tag di pintu yang bertuliskan, Laboratorium Ketiga. Dia sudah membawaku ke lab. Huo Yuhao memiliki beberapa keraguan dalam benaknya ketika dia melihat di mana mereka berada. Namun, dia tidak memiliki kendali atas apa yang akan dia pelajari ketika dia di sini. Guru muda itu mengeluarkan papan nama dari sakunya dan melambaikannya di depan pintu. Pemandangan serupa dengan apa yang dilihat Huo Yuhao di ruang pengukur kemarin muncul dengan sendirinya, seberkas cahaya berkelebat diikuti oleh pintu yang terbuka. Masuk. Suara guru muda itu sederhana dan bernas saat dia membawa Huo Yuhao ke lab. Laboratorium itu sangat besar dan luas, itu lebih besar dari lab Fan Yu di Slack Academy. Ada berbagai macam alat jiwa dan bahan logam yang dipajang, sementara meja lab raksasa berukuran lebih dari 30 meter persegi. Permukaan logam matte, putih keemasan itu bersih berderit, dan mengeluarkan sensasi yang menyenangkan. Laboratorium kosong kecuali untuk mereka, tidak ada orang lain di sekitar. Guru muda itu berkata dengan nada tidak tertarik, namaku Xuan Ziwen, dan aku akan menjadi gurumu mulai hari ini dan seterusnya. Saya tidak peduli apa peringkat penilaian yang Anda terima dari Slack Academy adalah, Anda harus mengulang tes saya dari awal. Jika Anda tidak dapat lulus penilaian saya, Anda akan memiliki belajar mandiri di perpustakaan sehingga Anda tidak membuang waktu saya. Huo Yuhao terkejut. Dia tidak pernah berharap guru ini mengatakan sesuatu seperti ini, dia tidak ingin mengajarinya. Huo Yuhao tidak bisa tidak bertanya, Guru Xuan, apakah setiap guru bertanggung jawab atas siswa pertukaran seperti Anda? Itu akan menimbulkan masalah besar bagi mereka jika ini masalahnya. Dia yakin bahwa dia akan dapat belajar sesuatu sendiri di perpustakaan, tetapi dia tahu dari pengalamannya dengan Fan Yu bahwa ada beberapa topik yang harus dipikirkan seseorang selama beberapa hari untuk mengerti sendiri, daripada mampu cukup atasi hanya dalam beberapa menit dengan bantuan guru. Xuan Ziwen tampaknya tidak bereaksi terhadap jibi Huo Yuhao, dan dia menjawab dengan dingin, saya tidak peduli bagaimana orang lain bertindak, ini hanya bagaimana saya melakukan sesuatu. Jadwal saya ketat, jadi jika Anda menemukan ini tidak adil, pergi dan bawa perselisihan Anda ke Lin Jiai dan minta perubahan pendampingan. Saya tidak ingin mengambil tanggung jawab ini, jadi saya memberitahu Anda pilihan apa yang Anda miliki. Huo Yuhao berpikir tentang Zhou Yi ketika dia menatap dingin di mata Xuan Ziwen. Ketegaran dan keganasan guru Zhou berbeda, tetapi belajar di bawah Zhou Yi memberi Huo Yuhao pengalaman dengan guru yang memiliki kepribadian aneh. Guru dengan karakter berarti mereka memiliki standar, dan tes hanyalah tes, bagaimana mungkin dia takut akan penilaian. Huo Yuhao melunakkan emosinya sejenak sebelum memberikan jawabannya. Aku bersedia mengambil penilaianmu. Mata tenang tapi dingin Xuan Ziwen mengalir dengan emosi yang aneh, dan dia melirik Huo Yuhao dengan sedikit terkejut dan berkata, baiklah, ayo kita mulai. Lencana di dada Anda harus mewakili insinyur jiwa kelas 3 dari Slack Academy. Saya akan memberi Anda 15 menit, Anda dapat memilih dari salah satu bahan di sini, dan Anda akan menempa arai formasi alat jiwa kelas 3 terbaik untuk saya. Ini bukan tentang seberapa rendah kelas Anda, ini tentang pikiran insinyur jiwa dan kreativitasnya. Ini satu-satunya permintaan saya untuk Anda bisa mulai. Dengan itu, Xuan Ziwen melangkah ke satu sisi. Dia membalik pergelangan tangannya, dan timer kecil muncul di tangannya. 15 menit dimasukkan, dan dia meletakkannya di meja lab setelah memulai hitungan mundur. Huo Yuhao memulai pekerjaannya sesegera mungkin. Sejak dia bergabung dengan Ultimate Soldier Plan, dia hanya berusaha terlalu banyak. Namun, dia masih remaja 14 tahun. Dia telah melewati pengukuran fisik jiwanya dengan warna-warna terbang, dan bakat arogan naik dari hatinya setelah dia menerima pengabaian dan ketidakpedulian Xuan Ziwen. Dia berjalan menuju bahan logam di depannya.
Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa mereka dengan cermat, tetapi segera mengaktifkan deteksi spiritualnya dan merasakan segala sesuatu dalam benaknya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan 5 bilah emas gelap menonjol dari ujung jarinya. Dia mengayunkan tangannya dengan lembut, dan memotong sudut sepotong perak yang terang dari logam. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya, menggunakan teknik controlling crane capturing dragon, dan potongan logam ini dengan aman ada di genggamannya. Dia menarik Dark Golden Terror Claw, dan kristal es berlian tiba-tiba muncul di kedua tangannya. Dia meletakkan tangannya bersama dan secara bertahap meremas potongan logam yang baru saja dicukurnya. Xuan Ziwen kaget ketika dia pertama kali melihat Dark Golden Terror Claw. Dia sudah lebih dari 30 tahun, tetapi dia telah tenggelam dalam alat jiwa selama lebih dari 20 tahun, dan dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa. Logam yang dia pilih adalah titanium yang terkenal tangguh dan keras, itu adalah logam langka yang hanya diproduksi di dalam kerajaan Sun Moon. Kesan pertama Xuan Ziwen ketika dia memilih titanium adalah, apakah dia melakukan kesalahan? Namun, murid-muridnya segera berkontraksi ketika bilah emas gelap menyapu potongan titanium putih perak dan dengan mudah memotong sepotong tanpa membuat suara. Otaknya mulai bekerja dengan cepat ketika dia mencoba menghitung ketajaman dan ketangguhan mata pisau emas gelap itu. Yang mengguncang Xuan Ziwen bahkan lebih adalah apa yang terjadi setelah itu. Serangkaian suara berderak bisa terdengar dari antara telapak tangan Huo Yuhao, dan bubuk putih perak halus mulai melayang turun dari tangannya. Kristal es berlian terlihat sangat cemerlang saat memantulkan cahaya dari dalam lab. Huo Yuhao datang ke meja lab tanpa memberi Xuan Ziwen kesempatan untuk berunding. Sikapnya sedikit berubah juga, dan Xuan Ziwen secara halus bisa merasakan fokus dan stabilitas dunia lain Huo Yuhao, bola perak putih yang kira-kira sebesar leci muncul di atas meja. Dia menggunakan tangannya untuk menguleni titanium menjadi bola. Xuan Ziwen kagum sekali lagi. Dia belum mengumpulkan detail penilaian dan rincian Huo Yuhao dari Lin Jiai sebelum ini, jadi dia tidak tahu seperti apa kemampuan remaja 15 atau 16 tahun ini. Dia bahkan belum melihat cincin jiwa Huo Yuhao, tetapi dia sudah menggunakan 2 keterampilan jiwa. Xuan Ziwen akhirnya tertarik dengan perilaku Huo Yuhao. Namun, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kemampuan Huo Yuhao adalah kemampuan seorang guru jiwa. Huo Yuhao berasal dari Akademi Master Jiwa nomor 1 di benua Shrek, jadi kepemilikannya atas kemampuan ini tidak terlalu menakjubkan. Dia ada di sini untuk menguji kemampuan rekayasa jiwa Huo Yuhao. Huo Yuhao mulai bekerja sementara Xuan Ziwen terus berpikir untuk dirinya sendiri. Pisau pahat perak putih muncul di tangannya, tapi itu bukan Life Guardian Blade, itu hanya pisau pahat emas biasa, dan ada lapisan bubuk berlian pada bilahnya. Itu cukup untuk mengukir dan memahat sebagian besar logam, tetapi itu bukan yang terbaik dari yang terbaik. Akan sangat sulit untuk memotong logam keras tertentu, dan bahkan bisa pecah. Tangan kiri Huo Yuhao mencubit bola perak putih kecil sementara tangan kirinya melenggang dengan cepat. Gerakannya sangat cepat, setidaknya, sepertinya dari perspektif Xuan Ziwen. Setiap irisan terhubung ke yang berikutnya tanpa jeda, dan alur yang dalam mulai muncul pada permukaan bola logam perak putih ini. Xuan Ziwen datang di sebelah Huo Yuhao karena penasaran, dan dengan cermat memantau pekerjaannya. Huo Yuhao bekerja dengan kecepatan luar biasa. Tidak butuh waktu lama untuk pola yang rumit dan rumit muncul di permukaan bola logam. Namun, alis Xuan Ziwen terjalin menjadi simpul, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mengisi, kecepatan, 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 kecepatan. Menambahkan 7 arai ke badan sekecil itu memang luar biasa, tetapi mengapa Anda menghasilkan 6 kecepatan? Jika ini digunakan sebagai soul thruster, sekali pakai akan mematahkan Anda menjadi 2. Titanium kuat dan tangguh, tetapi 7 arai ditambahkan ke ukuran ini, dan 6 kecepatan. Anda mengejar sesuatu yang sangat ekstrim, jadi Anda hanya bisa menggunakannya sekali. Tidakkah kamu merasa itu sia-sia karena fakta bahwa kamu akan membuangnya setelah satu kejadian? Suara Xuan Ziwen tidak selembut itu, tetapi Huo Yuhao tampaknya tidak memperhatikan masalah luar dan fokus pada pekerjaannya. Lingkaran titanium terus berputar saat pisau ukiran di tangan kanannya diiris berulang kali. Bubuk titanium tipis dan halus tersebar secara halus di seluruh meja lab. Xuan Ziwen menjadi lebih tertarik pada Huo Yuhao pada saat ini. Dia bisa mengatakan bahwa fondasi remaja ini baik, dan meskipun ini adalah alat jiwa kelas 3, menambahkan begitu banyak arai sekaligus adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang insinyur jiwa kelas 4. Tangannya mantap sementara gerakannya cepat namun berirama.
Apa yang lebih mengesankan adalah bahwa dia tidak membuat kesalahan tunggal meskipun semua kecepatannya membingungkan, dan Xuan Xiwen bisa tahu dengan satu pandangan bahwa itu bukan pertama kalinya Huo Yuhao menciptakan susunan formasi seperti ini. Susunan formasi adalah hati dan jiwa alat jiwa, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Bahkan kesalahan kecil atau kesalahan akan menyebabkan alat jiwa dibuang sebagai tidak berharga. 5 menit, Huo Yuhao hanya membutuhkan 5 menit untuk memahat susunan formasinya. Dia meniup bola logam dengan lembut, dan lapisan bubuk logam melayang turun, ukiran itu selesai. Apa yang sebelumnya hanya bola titanium normal sekarang tampak seperti karya seni yang sangat indah pada saat ini. Alur yang dalam dan dangkal, garis-garis vertikal dan horizontal berliku-liku di seluruh bidang logam, memberinya 3 dimensi yang tangguh. Aku sudah selesai, Guru Xuan. Huo Yuhao menggenggam bola susunan formasi kecil di tangannya. Xuan Xiwen berkata dengan dingin, itu tidak mengesankan. Apakah Anda pikir membuat susunan formasi ekstrim seperti itu dianggap kreatif? Huo Yuhao melirik timer dan berkata, Guru Xuan, masih ada waktu yang tersisa. Dengan izin Anda, saya berharap dapat memalsukan seluruh alat jiwa dan menunjukkannya kepada Anda. Kedalaman alat jiwa yang ingin saya ciptakan ini bukan tentang susunan formasinya. Oh. Xuan Xiwen memperhatikannya dengan heran dan berkata, baiklah, tunjukkan padaku. Jika itu benar-benar kreatif, Anda diizinkan untuk melebihi batas waktu sedikit. Minatnya sekarang cukup digelitik oleh pemuda ini dari Shrek Academy. Soul Land 2 Chapter 157.2. Iya, Huo Yuhao mengakui dan segera kembali ke tumpukan logam dari sebelumnya. Dia tidak memilih titanium lagi, tetapi memilih besi sebagai gantinya, yang merupakan logam paling normal. Itu adalah logam khas yang jarang digunakan bahkan ketika menempa cangkang alat jiwa. Besi biasanya digunakan untuk cetakan, dan orang jarang menggunakannya secara langsung untuk menempa alat jiwa. Dark Golden Teroclaw muncul sekali lagi, dan memotong sepotong demi sepotong besi. Dari perspektif Xuan Xiwen, metode Huo Yuhao dalam menciptakan alat jiwa sangat istimewa dan unik. Huo Yuhao dapat menggunakan tangannya untuk meremas logam sekuat titanium, dan bahkan meremasnya menjadi bola yang sempurna, tidak perlu dikatakan apa yang bisa dia lakukan dengan besi. Huo Yuhao dengan cepat mengubah potongan-potongan besi di tangannya menjadi bentuk yang diinginkan. Dia menggunakan pisau ukiran setelah menguleni besi untuk mengukir mereka ke dalam bentuk dan bentuk yang tepat yang dia inginkan. Jika waktu yang diperlukan Huo Yuhao untuk membuat susunan formasi dianggap cepat, maka kecepatan di mana ia bekerja sekarang hanya dapat digambarkan sebagai sangat cepat, hampir ke titik di mana mata Xuan Xiwen tidak dapat membedakan gerakannya. Huo Yuhao secara halus akan menggeser dan memiringkan tubuhnya dari waktu ke waktu selama pekerjaannya, dengan sengaja menghalangi pandangan Xuan Xiwen. Ketika Xuan Xiwen mengubah posisinya untuk terus menonton, beberapa keping logam sudah akan selesai dengan cepat, dan Xuan Xiwen tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikan apa yang dilakukan Huo Yuhao selama waktu itu. Namun, Xuan Xiwen secara bertahap bisa melihat beberapa petunjuk. Huo Yuhao tidak hanya mengukir dan memahat potongan-potongan besi ketika dia membuat shell, dia tampak seperti sedang mengukir sesuatu di permukaan mereka. Sementara sepotong demi sepotong tongkat logam berbentuk panah dimasukkan ke dalam suara dentang logam lunak yang dipancarkan dari waktu demi waktu. Krek, krek, klang, klang, serangkaian suara metalik yang renyah bisa terdengar, dan sebuah kotak besi yang kira-kira panjangnya 1 kaki, lebar 3 inci dan tebal 2 inci muncul sebelum Xuan Xiwen. Susunan formasi yang dirancang Huo Yuhao sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam. Terlepas dari ingatannya yang luar biasa, Xuan Xiwen tidak dapat mengingat banyak hal, karena kecepatan tempa Huo Yuhao terlalu cepat, dan ia sengaja menghalangi pandangannya beberapa kali. Dia bisa merasakan bahwa alat jiwa Huo Yuhao sangat bagus dan indah, terutama untuk cangkang yang dibentuk oleh besi. Dia bahkan merasa sedikit bersemangat untuk menemukan apa yang bisa dilakukannya. Kamu sudah selesai? Xuan Xiwen bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan menekan permukaannya dengan tangan kanannya, seolah dia melakukan beberapa sentuhan terakhir. Baik, tunjukkan pada saya apa yang bisa dilakukan bahan abis pakai ini. Xuan Xiwen bergumam dengan acuh tak acuh. Huo Yuhao tidak membuang kata-kata, melangkah keluar dari belakang meja lab dan pindah ke area pengujian alat jiwa. Setiap laboratorium besar akan memiliki area pengujian alat jiwa, yang digunakan untuk menguji alat jiwa lengkap. Tentu saja, area pengujian memiliki batas berapa banyak yang bisa diambil, dan alat jiwa yang terlalu kuat tidak dapat digunakan di sini.
Huo Yuhao mengangkat kotak persegi panjang di tangannya dan menunjuk ke dinding paduan lebih dari 50 meter jauhnya, yang tebalnya 2 meter. Dia menekan dengan jari-jarinya, dan Xuan Ziwen hanya mendengar suara berdengung. Serangkaian suara ledakan yang menusuk telinga bisa terdengar dari jarak 50 meter, dan bubuk logam meletus dari dinding paduan. Kotak besi di tangan Huo Yuhao mengerang dan hancur berkeping-keping dengan percikan. Huo Yuhao menekan tangannya ke dalam, dan alat jiwa yang patah di tangannya segera diremas menjadi bola logam dengan tangan giok misteriusnya. Insinyur jiwa apapun di bawah kelas 4 mungkin tidak akan mengerti apa yang telah dilakukan Huo Yuhao. Namun, Xuan Ziwen bukan seorang insinyur jiwa di bawah kelas 4. Illustrious Virtue Hall telah memberinya subsidi khusus, dan dia juga salah satu konsultan riset Illustrious Virtue Hall. Dia juga seorang guru khusus di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dan dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Dia tidak bisa lebih jelas tentang apa yang Huo Yuhao lakukan saat itu juga. Mata Xuan Ziwen bersinar seperti bintang-bintang di langit malam, dan dia segera memberikan umpan balik. Alat jiwa kelas 4, nama tidak diketahui. Jika bahan asli yang lebih baik digunakan, kemampuan ofensifnya akan dekat dengan alat jiwa kelas 5 tidak, lebih tepatnya, alat ini harus dianggap sebagai alat jiwa stasioner yang tidak datang dengan proyektil peledak. Sangat sulit bagi penghalang jiwa untuk bertahan melawan hal ini, dan kecepatannya dapat menyaingi sinar jiwa, sementara kekuatannya jauh lebih unggul. Apa yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa alat jiwa ini memiliki ekstensibilitas yang mengesankan. Tunggu, ketika Anda menembakkan tembakan itu, Anda hanya menekan tombol pada alat jiwa, dan Anda tidak menyuntikkan kekuatan jiwa. Saya mengerti sekarang. Anda menggunakan array cas untuk menanamkan kekuatan jiwa, untuk mengaktifkan seluruh alat soul ketika Anda menempatkan seluruh array formasi di dalamnya. Berbakat, rencana yang cerdik, dengan kata lain, bahkan orang normal dapat menggunakan alat jiwa ini selama itu sepenuhnya diisi. Namun, bagaimana keseluruhan sistem pembuangan bisa begitu kecil? Ada sesuatu tentang cangkang alat jiwa ini, dan Anda harus memasukkan unsur-unsur yang saya tidak mengerti. Huo Yuhao dipenuhi dengan kekaguman saat dia mendengarkan analisis Xuan Ziwen, setiap pernyataan tepat sasaran. Memang ada sesuatu di dalam shell. Struktur shell itu begitu kompak dan canggih sehingga bisa menyaingi susunan formasi di dalamnya. Ini adalah fitur paling penting dari seluruh alat jiwa, susunan formasi tidak banyak, tapi shell ini adalah rahasia Huo Yuhao. Alat jiwa ini memiliki nama yang mengguncang seluruh benua 10.000 tahun yang lalu, Suge Divine Crossbow. Tang San, orang yang mendirikan Sekte Tang, adalah penemunya. Namun, Suge Divine Crossbow yang baru saja dipalsukan Huo Yuhao adalah alat jiwa yang menggabungkan prinsip dan struktur Suge Divine Crossbow. Meskipun dia memiliki cetak biru asli Suge Divine Crossbow, Huo Yuhao harus mempelajarinya selama lebih dari setengah tahun sebelum akhirnya menyelesaikan ciptaan ini. Bahkan Fan Yu tidak tahu struktur sebenarnya alat jiwa ini, karena ini adalah alat jiwa pertama yang ia buat untuk Sekte Tang. Seperti yang dikatakan Xuan Ziwen, kekuatan Suge Divine Crossbow tidak begitu tangguh, tetapi kemampuannya yang otentik dan bahwa orang normal juga dapat menggunakannya dapat dianggap sebagai fitur yang luar biasa dan luar biasa, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang oleh Kekaisaran Sun Moon Akademi Teknik Jiwa sudah lama mengejar. Topik penelitian nomor 1 yang ditempuh oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy adalah bagaimana mereka dapat memungkinkan orang normal untuk menggunakan alat jiwa. Topik penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip empiris, dan bukan bagaimana alat jiwa dibuat atau bagaimana mereka beroperasi. Xuan Ziwen meraih tangan Huo Yuhao dan berkata, katakan padaku sekarang, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana Anda menciptakan alat jiwa yang begitu mengesankan? Tidak, maaf, saya terlalu bersemangat. Jual ke saya, jual riset Anda ke saya. Anda dapat menyebutkan harga berapapun yang Anda inginkan. Bagaimana tentang itu? Kesan Huo Yuhao tentang Xuan Ziwen menjadi sedikit lebih baik saat dia menyaksikan kegembiraan Xuan Ziwen. Dia bisa merasakan bahwa Xuan Ziwen adalah tipe orang yang akan memberikan semua yang dia miliki untuk penelitiannya, dan orang-orang semacam ini biasanya lebih murni dan tidak memiliki terlalu banyak motif tersembunyi. Guru Xuan, saya di sini untuk bimbingan Anda. Apakah saya lulus penilaian? Petik 2. Tentu saja kamu sudah lulus. Apakah Anda menjual alat jiwa ini? Meskipun prinsip-prinsip empirisnya mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, itu akan dapat memberikan inspirasi besar. Tunggu, saya belum tahu nama Anda. Huo Yuhao terdengar sedikit jengkel, dan menjawab, namaku Huo Yuhao. Baiklah, baiklah.
Huo Yuhao, beritahu saya, dapatkah Anda memberitahu saya hasil riset Anda? Suan Ziwen bertanya dengan penuh semangat. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Maaf, Guru Suan, saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Saya yakin Anda mengetahui persaingan antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy. Lebih penting lagi, Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy milik Sun Moon Empire. Anda harus memahami betapa menakutkannya jika alat jiwa yang dapat digunakan oleh orang normal akhirnya dibubarkan ke militer. Alis Suan Ziwen berkerut dengan erat dan berkata, itu berarti Anda tidak mau menjual. Huo Yuhao menjawab dengan nada tegas dan tanpa kompromi, tidak, saya tidak. Anda tidak terlihat seperti seorang yang berperang, jadi apakah Anda benar-benar ingin menggunakan penelitian saya untuk memicu konflik dan perang? Bahkan jika itu untuk bantuan, saya milik Star Luo Empire, dan saya tidak bisa memberikan temuan penelitian saya ke Sun Moon Empire. Ekspresi wajah Suan Ziwen berubah terus-menerus saat dia berkata, apakah kamu tidak takut aku melakukan sesuatu padamu karena penelitianmu? Huo Yuhao tersenyum polos dan menjawab, kamu mungkin tidak akan mengatakannya padaku jika kamu memiliki niat seperti itu. Selain itu, Akademi Shrek tidak bisa dengan mudah diintimidasi dan didorong oleh orang lain. Meskipun kultivasi Anda jauh lebih tinggi dari kultivasi saya memiliki kesempatan 10% untuk membawa Anda turun bersamaku pada jarak ini, apakah Anda percaya padaku? Suan Ziwen tidak meledak dengan kemarahan seperti Huo Yuhao membayangkan dia akan melakukannya. Alih-alih, Suan Ziwen terlihat tulus-tulus dan berkata, baiklah, katakan padaku apa yang diperlukan bagimu untuk membagikan temuan penelitianmu denganku. Bagaimana kalau saya memberikan semua yang saya miliki untuk mengajar dan membimbing Anda? Saya akan menggunakan temuan penelitian saya sendiri sebagai gantinya Anda. Anda harus tahu bahwa temuan penelitian terbaru saya luar biasa mengesankan, dan salah satunya adalah mengendalikan alat jiwa dari kejauhan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa saya lakukan di dalam seluruh hall Virtue. Meskipun itu adalah alat jiwa kelas 8, orang-orang telah menyebutnya sebagai alat jiwa kelas 9 di antara alat-alat jiwa kelas 8. Huo Yuhao masih menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa jika Jing Hongchen, Hall Master dari Virtuous Hall, mendengar kata-kata Suan Ziwen, dia mungkin akan muntah darah. Apa kamu tidak mengerti? Suan Ziwen dapat mengatakan bahwa Huo Yuhao mengabaikan temuan penelitiannya sendiri, dan segera menjadi marah. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya tidak begitu mengerti, Guru Suan. Namun, saya dapat mengatakan bahwa temuan penelitian Anda lebih cocok untuk militer nasional, dan tidak begitu banyak untuk penggunaan pribadi. Namun, saya bukan seorang prajurit. Adapun kemampuan pengintaian, lihatlah. Mata Huo Yuhao bersinar saat dia berbicara. Cahaya keemasan pucat mengalir keluar, dan deteksi spiritualnya segera mendarat di tubuh Suan Ziwen. Gambar 3 dimensi segera muncul dalam pikiran Suan Ziwen. Dia merasakan tubuhnya bergetar kuat ketika dia bisa dengan jelas merasakan semuanya dalam jarak 500 meter di sekitarnya. Semuanya, termasuk hal-hal di luar laboratorium, semuanya adalah bagian dari kemampuan deteksi mistis ini. Huo Yuhao tidak memberinya banyak waktu untuk mengalaminya, dan dia menarik keterampilan jiwanya segera setelah dia mengaktifkannya. Dia masih menatap Suan Ziwen dengan tenang. Dia mengungkapkan kemampuannya karena dia memiliki perasaan samar bahwa dia bisa membuat terobosan dengan Guru Suan ini. Terobosan ini akan sangat bermanfaat bagi Akademi Shrek dan Sekte Tang. Soul Land 2 Chapter 157.3. Kamu, Suan Ziwen menatap Huo Yuhao, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, membuat benar-benar terdiam beberapa saat. Itu tidak mungkin. Anda tidak bisa menjadi guru jiwa tipe roh, hanya menilai dari keterampilan jiwa yang Anda perlihatkan menempa alat jiwa. Kamu. Itu sebenarnya bukan rahasia, saya memiliki jiwa bela diri kembar, satu tipe serangan, satu tipe kontrol spiritual. File-file yang kamu miliki di akademi tentangku harus dikatakan sebanyak mungkin. Dengan pengalamannya di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Mahkota lanjutan, tidak banyak yang tersembunyi tentangnya di mata Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon dari 2 tahun yang lalu. Huo Yuhao adalah Master Jiwa tipe roh, membuat instingnya sangat akurat, dan dia bisa merasakan bahwa Guru Suan ini bukan seseorang yang dikirim dengan niat jahat sama sekali. Hasratnya yang meluap-luap untuk alat jiwa memberi Huo Yuhao ide. Tipe roh, tipe penyerangan. Mata Suan Ziwen langsung mulai berbinar. Dia meraih bahu Huo Yuhao dan berkata, seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri kembar, dan salah satunya adalah tipe roh. Sungguh berkat yang dikirim surga. Ini luar biasa, terlalu luar biasa.
Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat, Guru Xuan. Bisakah kau lepaskan aku dulu?" Petik 2. Oh maaf. Wajah Xuan Ziwen memerah karena semua kegembiraan. Tipe roh, kau sesuai dengan nama Akademi Shrek. Wow, kamu sebenarnya memiliki jiwa bela diri tipe roh. Yuhao, apa peringkat kekuatan jiwamu? Itu tidak sesederhana hanya menerima Huo Yuhao, dalam percakapan singkat ini dia bahkan mengubah wujud menyapanya. Peringkat 40. Namun, roh tipe rohku adalah jiwa utama untuk saat ini, dan jiwa tipe roh terlalu sedikit dan jauh di antara, jadi aku belum bisa mendapatkan cincin keempat. Aku masih penatua jiwa 3 cincin. Huo Yuhao memberikan penjelasan rinci. Pikiran dari sebelumnya berkobar lagi ketika dia melihat gairah berapi-api di mata Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengerutkan kening dan berkata, peringkat 40. Itu terlalu rendah. Kami bisa mencobanya jika Anda memiliki setidaknya 6 cincin jiwa. Petik 2. Huo Yuhao terdiam sesaat, dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Aku baru 14 tahun ini, Guru Xuan. Bukan 24. Petik 2. Benar, aku lupa. Bagaimanapun, Anda telah memenangkan persetujuan saya dengan kemampuan Anda. Saya akan mengakui bahwa dengan deteksi spiritual saja, saya yakin dalam membimbing Anda untuk menjadi insinyur jiwa tingkat atas, bahkan jika Anda belum pernah menyentuh alat jiwa sebelumnya. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untukmu, Yuhao. Huo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen merenung sejenak, merendahkan suaranya dan bertanya, pertama, bisakah Anda mengendalikan area efek deteksi spiritual Anda? Lebih spesifik, dapatkah Anda mengurangi area efek dengan imbalan akurasi dan presisi? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya bisa melakukan itu untuk diri saya sendiri. Namun, saya tidak bisa melakukan itu jika saya berbagi deteksi spiritual saya dengan orang lain. Petik 2. Xuan Ziwen berkata dengan puas, itu cukup mengesankan. Insinyur jiwa perlu mengandalkan kerja keras untuk belajar dan meneliti, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan untuk menciptakan sesuatu, kekuatan adalah alat pendukung. Pertanyaan kedua saya adalah, dapatkah deteksi spiritual Anda menjangkau jauh ke dalam materi fisik untuk memahami transformasi di dalamnya? Huo Yuhao berkata tanpa ragu, ya, tetapi hanya sampai tingkat tertentu. Sederhananya, saya tidak bisa melihat jauh ke dalam hal-hal yang paling kompleks, tetapi tubuh manusia tidak masalah. Secara alami, itu juga berarti bahwa saya dapat merasakan transformasi kekuatan jiwa dalam diri seseorang. Petik 2. Xuan Ziwen tidak berharap Huo Yuhao bersikap jujur dan terus terang dengannya. Dia melirik heran saat dia memandang Huo Yuhao, lalu dia sedikit memiringkan kepalanya saat dia berkata, benar-benar jiwa bela diri tipe roh yang kuat. Pertanyaan terakhir saya, apakah Anda akan menerima saya sebagai guru Anda, sebagai murid? Harapan saya adalah Anda meninggalkan Shrek Academy dan bergabung dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Ini mungkin terdengar keterlaluan, tapi saya bisa jamin Anda masuk langsung ke Illustrious Virtue Hall tanpa ujian masuk sama sekali. Saya akan mengajari Anda semua yang saya tawarkan, dan membimbing Anda menjadi insinyur jiwa tingkat atas, dan Anda akan menjadi bagian dalam proyek penelitian kami yang paling penting dan penting. Ditambah lagi, saya berani mengatakan bahwa Illustrious Virtue Hall setidaknya berpuluh tahun ke depan dalam penelitian alat jiwa dari kekuatan lain. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya menyadari bahwa dalam perjalanan ke kota Radiant, Guru Xuan, dan saya yakin apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Lusinan bahkan bisa menjadi perkiraan konservatif. Namun, saya perlu tahu apa yang akan terjadi jika hari itu tiba, di mana teknologi dan alat-alat jiwa Illustrious Virtue Hall membuat mereka sama sekali tidak takut bahkan oleh guru jiwa yang paling kuat sekalipun. Akankah Kekaisaran Sun Moon damai seperti sekarang? Xuan Ziwen mengerutkan kening dan menjawab dengan tidak sabar, ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh peneliti seperti kita. Kita seharusnya hanya peduli tentang bagaimana menghasilkan alat jiwa yang lebih hebat, praktis, dan baru. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, itu karena ini adalah negaramu, tapi itu bukan milikku. Saya tidak mau, saya juga tidak bisa, memicu konflik karena hasrat saya akan alat-alat jiwa, yang mengarah pada kehancuran kehidupan. Xuan Ziwen bergumam dengan acuh tak acuh, kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Anda pikir Anda bisa menghasut perang sendiri. Huo Yuhao berkata dengan serius, mungkin aku tidak cukup kuat untuk menghasut perang, tapi aku tidak akan memberikan kemampuanku ke negara saingan, maafkan aku. Kamu adalah guruku sekarang, jadi aku harap itu berarti kamu bersedia membimbingku.
Wajah Xuan Ziwen tampak agak hitam, tetapi dia harus mengakui bahwa siswa pertukaran dari Akademi Shrek ini memiliki kualifikasi untuk menggoyangkannya ke inti. Mungkin teman kecil ini tidak memiliki banyak pengalaman dalam penelitian dan konsep alat jiwa, tetapi ia memiliki dasar yang kuat dan kreativitas yang sangat penting untuk penelitian alat jiwa. Selain itu, ia memiliki jiwa bela diri tipe roh, dan itu unik dan luar biasa yang bisa didapat. Xuan Ziwen menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Namun, saya masih bersedia untuk membimbing Anda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya tidak dapat membagikan beberapa informasi yang paling penting dari Illustrious Virtue Hall. Tentu saja, kami masih bisa bernegosiasi jika Anda bersedia melakukan pertukaran menggunakan temuan penelitian Anda. Dia tersenyum malu setelah berbicara. Huo Yuhao berkata, apakah Anda pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini, Guru Xuan? Xuan Ziwen sedikit terkejut, dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak. Kenapa aku harus pergi? Saya selalu ingin menjadi insinyur jiwa tingkat atas sejak saya masih kecil. Saya ingin mengaktifkan warga sipil, sehingga mereka juga dapat menggunakan alat jiwa, sehingga saya dapat mengubah hidup mereka selamanya, dan mungkin bahkan seluruh dunia. Di seluruh benua, hanya Illustrious Virtue Hall yang dapat menyediakan anggaran yang cukup dan arahan penelitian untuk saya. Meskipun Illustrious Virtue Hall tidak bisa mengajari saya banyak, mereka masih memiliki fasilitas penelitian terbaik. Shrek Academy mungkin memiliki master jiwa yang unggul, tetapi mereka jauh lebih rendah dalam hal fasilitas penelitian alat jiwa. Huo Yuhao tersenyum. Aku tidak akan meyakinkanmu untuk bergabung dengan Shrek Academy. Saya ingin memberitahu Anda bahwa satu-satunya cara bagi Anda untuk mendapatkan temuan penelitian saya adalah dengan bergabung dengan sekte saya. Saya menyelesaikan penelitian saya dengan memasukkan pengetahuan esoterik dari sekte saya, jadi itu bukan milik saya sendiri. Petik 2. Xuan Ziwen tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar, Anda punya sekte? Sekte apa? Petik 2. Huo Yuhao berkata, Sekte Tang. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Xuan Ziwen merenungkan untuk sementara waktu, dan kemudian berseru, Sekte Tang, yang menciptakan senjata tersembunyi. Sekte Tang yang ada pada masa kerajaan Kekaisaran Dou. Huo Yuhao mengangguk dan bertanya dengan ekspresi terkejut, kamu tahu tentang Heaven Dou Empire? Xuan Ziwen menjawab, tentu saja saya tahu. Saya berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, tetapi generasi orang tua saya pindah ke Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao bahkan lebih tersentuh dengan ini. Lalu, apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan Sekte Tang? Xuan Ziwen mendengus dingin dan menjawab, apakah itu omelan orang gila, atau apakah Anda mencoba untuk menipu saya? Menurut apa yang aku tahu, Sekte Tang tidak ada lagi. Bahkan jika ada sisa-sisa tergeletak di sekitar, mereka sangat lemah. Apakah Anda yakin dapat memberi saya biaya dan fasilitas penelitian yang cukup? Huo Yuhao bisa merasakan penghinaan dan cemoohan dalam suaranya, dan dia langsung geram. Namun, dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan amarahnya dengan cepat, karena dia harus mengakui bahwa Tang Sek memang dalam keadaan menurun, dan saat ini jauh dari cukup untuk menarik orang-orang seperti Xuan Ziwen. Ya, Sekte Tang tidak mampu membayar insinyur jiwa papan atas seperti Anda sekarang. Namun, mari kita bertaruh. Jika Sekte Tang naik lagi dalam 10 tahun, dan mereka memiliki anggaran penelitian dan fasilitas yang cukup besar untuk Anda, maka Anda akan bergabung dengannya. Xuan Ziwen menjawab, kamu masih tidak mengerti apa yang aku kejar. Saya tidak peduli dengan uang itu, dan mungkin saya tidak peduli tentang hal lain kecuali dunia alat jiwa yang mendalam, seperti penelitian yang baru saja Anda tunjukkan pada saya. Bagaimana dengan ini? Saya akan bergabung dengan Tang Sekte Anda jika Anda dapat menghasilkan 10 dari temuan penelitian yang luar biasa ini. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di depan Xuan Ziwen. Xuan Ziwen sedikit terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao berkata dengan tekad, sebuah janji harus ditepati. Kami akan menyarankan 5 untuk membuat sumpah. Petik 2. Xuan Ziwen tertawa kecil dan berkata, kamu pikir itu sangat mudah untuk menghasilkan terobosan penelitian serupa. Saya harus mengatakan Anda bahkan dapat dianggap beruntung memiliki satu, beberapa insinyur jiwa bahkan tidak dapat menghasilkan satu terobosan penelitian seperti itu seumur hidup, apalagi 10 di bidang yang berbeda. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia menatap Xuan Ziwen dan berkata, Guru Xuan, apakah saya dapat menyelesaikan ini atau tidak adalah masalah saya. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, jika saya berhasil, maukah Anda menghormati kata-kata Anda? Geli di mata Xuan Ziwen menghilang saat dia merendahkan suaranya dan berkata,
Jika Anda bisa mencapainya, dan setiap arah penelitian alat jiwa berbeda, maka saya akan bergabung dengan Tangsek. Tepuk-tepuk-tepuk, 3 tos, dan sumpah dibuat.